Halo Balakala, jaga budaya. Kisruh dan huru-hara terkait penambangan nikel di Raja Ampat sepertinya belum akan selesai. Ya, yang kasus tadi memang urgent, tapi pembahasan kali ini juga nggak kalah urgent. Karena ini tentang potensi kita akan kehilangan jejak nenek moyang kita di Indonesia, terutama yang berasal dari Sulawesi. Jadi di video ini kita akan membahas fenomena menakjubkan sekaligus mengkhawatirkan, yakni ternyata Indonesia menyimpan lukisan tertua di dunia, bukan di Eropa, tetapi di Sulawesi Selatan. Yang kini situs-situs prasejarah di sana menghadapi ancaman serius karena aktivitas tambang. Bersama aku, Ganesh Andra, si arkeolog Indi, kita akan menjelajahi penemuan prasejarah ini. Mengulik mengapa lukisan tangan dan adegan berburu di gua-gua kapur Maros Pangkep begitu penting untuk pemahaman sejarah manusia. Dan yang paling mendesak, bagaimana kita bisa ikut menjaga agar warisan ini tidak hilang dalam hidup kita. Sebelum itu, opening dulu. Menurut para arkeolog, salah satu lukisan babi liar berusia lebih dari 45.000 tahun di Leang Tedonge serta adegan naratif buruan di Leang Karampuang adalah contoh seni figuratif paling awal yang pernah ditemukan manusia. Mereka jauh lebih tua dari kebanyakan seni gua di dunia, piramida bahkan tulisan tertua. Namun gua-gua prasejarah ini sekarang dalam bahaya nyata. Oh iya, kalau detail pembahasan lukisan di gua tadi, kamu bisa tonton di video yang ini nih, tentang update data warisan budaya berdasarkan hasil penelitian di situs-situs Indonesia yang akan masuk dalam pembahasan di buku-buku sejarah Indonesia. Nah, proses penulisan ulang sejarah di buku ini juga menimbulkan banyak polemik nih. Next mungkin kita akan bahas, kebetulan banyak banget arkeolog Indonesia yang mempermasalahkan isi dari rencana buku ini atau rencana revisi ini. Dan juga sampai banyak dibahas di webinar-webinar. Waduh, gimana? Next bahas ini, kalau setuju komen dan kita balik pembahasan terancamnya situs gua berlukisan dari zaman prasejarah tadi. Kenapa terancam? Pertama disebutkan adanya ledakan tambang batu kapur di sekitar situs Borung, Sangkurilang, dan Sangkarupu. Debu dan getaran dari peledak setiap hari membuat struktur gua menjadi rapuh dan berpotensi merusak lukisan di dinding. Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon menyampaikan keprihatinannya secara publik dengan mengatakan lebih kurang seperti ini. Kita juga memantau di beberapa titik di Sulawesi, di Kalimantan, dan penambangan-penambangan itu yang mengancam gua-gua purba yang di dalamnya ada lukisan-lukisan purba yang umurnya puluhan ribu tahun. Ini juga sangat membahayakan. Kalau ini tadi, beliau menegaskan khususnya mengenai Gua Sangkulirang di Kalimantan Timur, beserta juga yang ada di Sulawesi, di mana terdapat sekitar 58 dan 2.500 lukisan purba yang begitu rentan terhadap aktivitas pabrik semen dan tambang yang berada satu ekosistem kars gamping dengan situs-situs tersebut. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Selain itu, Pak Fadlizon menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan kekhawatiran itu kepada Menteri ESDM, Pak Bahlil Lahadalia, dan tengah melakukan kajian mendalam terhadap lokasi-lokasi yang terkena dampak terutama Kalimantan dan Sulawesi. Nah, mungkin beberapa sisi aku nggak setuju kebijakan dan pernyataan dari Pak Fadlizon di kasus cagar budaya atau warisan budaya lain. Tapi untuk kali ini aku harus setuju dan wajib memantau perkembangan keterancaman situs-situs gua tadi. Karena yaitu tambang kapur itu kan salah satu kegiatannya adalah meruntuhkan dinding-dinding kapur untuk diambil kandungan kapurnya. Salah satu cara meruntuhkannya dari dinding atau tebing ya diledakin atau dibor. Sedangkan dinding kapur ini masih bersinggungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi getaran ledakan bisa bikin struktur gua berlukisan purba tadi ikut rusak.
Mungkin kalau sesekali, 2 kali oke lah. Tapi kalau berbulan-bulan, itu dinding gua bisa retak dan rusak. Wah, nggak bisa bayangin sih kalau beneran terjadi kerusakan. Bisa hancur itu lukisannya. Padahal kan itu jejak budaya nenek moyang kita dan bukti eksistensi manusia awal pendiri Nusantara ini ya. Oke, lanjutlah. Jadi tak hanya tindakan pemerintah, komunitas ilmiah dan arkeolog juga menyuarakan peringatan. Mereka menemukan fenomena salt efflorescence atau kristal garam yang muncul di permukaan batu akibat perubahan suhu dan kelembapan, yang jika tidak dikendalikan bisa memicu pengelupasan lukisan dalam beberapa bulan saja. Sebagaimana terjadi di situs Maros Pangkep. Penelitian menunjukkan kerusakan di Leang Jarie meningkat lebih dari 100% dalam 2 tahun. Dan para ahli dari Griffith University Australia menegaskan pentingnya pengawasan dan tindakan konservasi secepat mungkin. Kesadaran merata dari pemerintah, ilmuwan, hingga masyarakat adalah salah satu harapan yang tersisa. Jika kita gagal bertindak, warisan manusia prasejarah ini atau jejak simbolik dan spiritual sudah bertahan puluhan ribu tahun akan lenyap, dan kita bahkan anak cucu kita kehilangan bukti nenek moyangnya yang sudah hidup ribuan tahun di tanah Indonesia ini. Jadi gitu Balakala, ada baiknya kamu juga ikut bersuara, bagikan video ini dan tinggalkan komentar menurutmu baiknya seperti apa. Sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe channel Kitab Kala untuk terus mendapatkan informasi dan upaya pelestarian kebudayaan Indonesia bersama aku, Kang Chandra, si arkeolog Indi. Bye-bye.